Secara keseluruhan, AC Milan tidak seimbang. Halo Rossoneri, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang ketidakseimbangan dalam formasi AC Milan. Fabio Capello berkomentar tentang Youssouf Fofana dan Thierry Reinders. Menurutnya, kedua gelandang ini mengalami pertandingan yang sulit, bukan karena kesalahan individu, tetapi akibat ketidakseimbangan dalam permainan tim. Apa yang sebenarnya terjadi? Fabio Capello, mantan pelatih legendaris AC Milan, mengomentari performa Youssouf Fofana dan Thierry Reinders dalam pertandingan terakhir Milan. Capello menyatakan, Fofana dan Reinders mengalami pertandingan yang sulit karena ketidakseimbangan tim secara keseluruhan. Saya tidak menyalahkan mereka berdua, tetapi lebih pada kolektivitas tim yang menempatkan mereka dalam situasi tersebut. Dari pernyataan ini, terlihat bahwa Capello menilai ada masalah taktik dalam struktur permainan Milan. Bukan karena individu pemain, tetapi karena sistem yang membuat mereka kesulitan berkontribusi secara maksimal. Jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan tim. Yang pertama adalah kurangnya keseimbangan dalam transisi. Ketika menyerang, Milan mungkin terlalu agresif sehingga kehilangan bentuk pertahanan yang solid. Saat bertahan, Fofana dan Reinders bisa jadi sering terekspos karena kurangnya dukungan dari lini belakang maupun pemain sayap. Kedua, belum maksimalnya adaptasi Fofana. Fofana baru bergabung dengan Milan, sehingga masih butuh waktu untuk memahami dinamika permainan tim. Dia dikenal sebagai gelandang box to box yang kuat, tetapi perlu waktu untuk menyatu dengan sistem permainan Sergio Conceição. Ketiga, peran Reinders yang semakin berubah. Reinders musim lalu lebih banyak berperan sebagai pengatur tempo, namun dengan kedatangan Fofana, perannya bisa mengalami perubahan yang mempengaruhi kestabilan lini tengah. Untuk mengatasi masalah ini, AC Milan perlu melakukan beberapa penyesuaian, di antaranya meningkatkan komunikasi di lini tengah. Jika Fofana dan Reinders dipasangkan, mereka harus lebih baik dalam berkomunikasi untuk membagi tugas bertahan dan menyerang. Menyesuaikan formasi dan taktik. Sergio Conceição bisa mencoba skema yang lebih seimbang, misalnya dengan memberikan perlindungan ekstra dari gelandang bertahan atau bek sayap yang lebih disiplin dalam bertahan. Meningkatkan chemistry antar pemain. Semakin sering Fofana dan Reinders bermain bersama, semakin baik pula pemahaman mereka satu sama lain. Ini butuh waktu, tetapi seiring berjalannya musim, mereka bisa menjadi duet yang solid di lini tengah. Jadi Rossoneri, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis Fabio Capello? Apa yang harus dilakukan Milan untuk memperbaiki keseimbangan di lini tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Inkonsistensi Rossoneri. Inkonsistensi Rossoneri tampaknya belum juga teratasi. Setelah era Paulo Fonseca yang penuh naik turun, kini di bawah Sergio Conceição, Rossoneri masih belum menemukan kestabilan. Bahkan mereka terancam kandas di babak 16 besar Liga Champions. Sekitar 1,5 bulan sejak Conceição mengambil alih, Milan masih belum menunjukkan tanda-tanda membaik.
Dalam 24 pertandingan, Milan hanya sekali mencatatkan 3 kemenangan beruntun, yaitu pada periode 26 November hingga 3 Desember 2024. Namun selebihnya performa mereka bak roller coaster. Menang 3-1 versus Real Madrid, lalu imbang 3-3 melawan Cagliari. Fonseca sendiri mengakui bahwa timnya seperti melempar koin, kadang bermain bagus, kadang mengecewakan, dan sayangnya masalah ini masih berlanjut hingga sekarang. Sergio Conceição diharapkan bisa membawa perubahan, tapi nyatanya Milan masih belum stabil. Dalam 12 pertandingan bersama Milan, Conceição belum pernah membawa timnya menang 3 kali beruntun. Buktinya, setelah menaklukkan Juventus dan Inter Milan di Piala Super Italia, Milan langsung tersandung dengan hasil imbang 1-1 melawan Cagliari. Begitu juga setelah kemenangan atas Girona dan Parma, mereka justru kalah dari Dinamo Zagreb di Liga Champions, yang membuat mereka gagal lolos langsung ke babak 16 besar. Yang terbaru, Milan sempat mengalahkan AS Roma dan Empoli, tapi lagi-lagi gagal melanjutkan tren positif setelah dikalahkan Feyenoord 0-1 di Liga Champions. Conceição pun mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, masalah Milan bukan hanya soal teknik, tapi juga karakter pemain. Konsistensi, kontinuitas, rasa lapar, dan sikap adalah kunci untuk menang di level tertinggi. Hal ini diamini oleh Thierry Reinders yang juga mengakui bahwa Milan harus lebih stabil jika ingin bersaing di Serie A maupun Liga Champions. Jadi Rossoneri, apakah ini hanya masalah waktu atau memang Milan butuh perubahan lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. AC Milan versus Hellas Verona. Kabar berikutnya adalah prediksi pertandingan antara AC Milan versus Hellas Verona yang akan berlangsung di San Siro pada hari Minggu 16 Februari 2025 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. AC Milan baru saja mengalami kekalahan 0-1 di markas Feyenoord pada leg pertama playoff fase gugur Liga Champions. Meskipun menurunkan formasi super ofensif dengan Rafael Leao, Christian Pulisic, Joao Felix, serta Santiago Jimenez di lini depan, Milan gagal mencetak gol meski tampil dominan dan menciptakan banyak peluang. Sergio Conceição kini harus mencari solusi agar lini serangnya lebih tajam, terutama jelang leg kedua di San Siro pekan depan. Dan laga melawan Hellas Verona ini bisa menjadi momen yang tepat untuk mengasah ketajaman mereka sebelum menghadapi Feyenoord. Di klasemen Serie A, Milan masih sangat berusaha untuk memperbaiki posisinya. 3 poin melawan Verona sangat penting mengingat mereka tengah berjuang di papan bawah. Verona sendiri sedang dalam tren kurang baik dan ini menjadi kesempatan emas bagi Milan untuk kembali ke jalur kemenangan. Selain itu, dengan kemenangan di laga ini, Milan bisa membangun momentum yang lebih baik jelang duel penentuan di Liga Champions. Sebuah kemenangan dengan skor besar tentu akan meningkatkan kepercayaan diri tim. Milan akan mengandalkan kreativitas Leao dan Pulisic untuk menembus pertahanan Verona, sementara Joao Felix akan berperan sebagai playmaker. Melihat performa dan kebutuhan Milan untuk menang, mereka seharusnya bisa meraih 3 poin pada laga ini. Verona memang bisa memberikan perlawanan, tetapi Milan memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Prediksi skor dari pojok Rossoneri,
AC Milan 3, Hellas Verona 0. Itulah prediksi pertandingan AC Milan Hellas Verona. Bagaimana menurut kalian, Rossoneri?